Saya masih ingat Dokter Hans ya, waktu 2020 saya kena COVID, itu kok tiba-tiba diare gitu. Nah ini kenapa ya? Pengaruh apanya ini? Ya, mungkin aja waktu itu si virus nyerang ke usus. Bisa, tapi jarang. Nyerangnya si virus COVID mesti saluran napas. Iya, iya. Ya, tapi seringkali banyak pasien COVID kemudian jadi diare, obatnya kebanyakan. Ya, Wow, obatnya iya, iya, kebanyakan, iya, iya. banyak sekali obat antivirus tuh sekali minum berapa dimplok semua ya, tambah lagi antibiotik, tambah turun panas, tambah lagi obat ini Iya, ini. iya, iya. Yang paling sering ganggu pada diare, yang menyebabkan diare kita harus ingat, yaitu obat anti sakit. Hmm. Obat anti sakit, painkiller, obat-obat rematik yang namanya anti-inflamasi yang non-steroid, NSAID, ya, Iya, iya. itu banyak sekali dipakai ya. Orang yang sakit sendi, orang yang sakit gigi, orang yang sakit macam-macam dikasih obat anti sakit kan, dan itu iritasi lambung menyebabkan lambung sakit, juga gasnya banyak lalu diare. Ya, belum lagi beberapa jenis antibiotik. Jadi hati-hati kalau ada antibiotik yang sampai diare, nanti dokter biasanya yang memberi resep mereka akan memberitahu, ada sakit mah enggak? Perutnya biasa tahan enggak dengan antibiotik? Ya, dokter biasanya kita harus perlu komunikasi dengan baik dengan dokter. Oleh karena itu, good people perlu menurut saya dikasih sedikit pengetahuan, ya. Bukan caranya jadi keminter, bukan. Pengetahuan bahwa bagaimana supaya bisa diskusi dengan baik dengan dokter. Saya ingin sekali semua dokter juga berkomunikasi, tapi jangan terlalu tidak gatuk gitu loh. Yang satu terlalu ilmiah, yang satu tidak tahu apa-apa. Dan saya ingin good people jadi orang yang lebih ngerti, kemudian dokternya juga ingin menerangkan dengan cara awam. Nah, nanti ada pengetahuan timbal balik ini hasilnya kan luar biasa ya. Jadi antibiotik bisa ganggu. Jadi ngomong baik-baik. Iya, Ya, iya. apalagi kita tahu kalau dikasih pencahar pasti diare kan. Ada orang diam-diam pencahar diminum kan, ada orang yang lak gitu ya. Jadi ada pelangsing gitu ya, tujuannya ujung-ujungnya kan membuat diare supaya kurus badannya. Yang seperti itu pasti tidak boleh diminum ya. Ya, beberapa obat lambung ganggu diare, ya bisa menyebabkan diare. Obat apa? Antasida. Jadi ada orang yang tidak tahan dengan antasida. Obat anti acid, anti asam ya. Kemudian obat yang menekan produksi asam lambung, contohnya golongan prazol ya, PPI, proton pump inhibitor ya, itu golongan prazol ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, masih banyak lagi prazol ya. Ya, pasti Anda sudah tahu ya. Itu bisa diare. Ya, obat apa lagi? Obat kemo. Ya, kalau ada orang kanker obat kemo itu diare ya. Kemudian obat apa lagi? Ya, obat diabetes. Obat diabetes standarnya metformin. Ya, yang sering iritasi lambung dan diare ya. Jadi kita harus, kalau kita sudah ngerti gitu, beberapa obat hipertensi itu bisa diare ya. Hipertensi misalnya apa? Obat-obat beta blocker itu bisa diare ya. Beberapa obat penenang bisa diare ya. Lebih baik komunikasi dengan baik dengan si dokter sehingga obatnya bisa pas ya. Jadi kita kalau sudah kerjasama, misalnya ini dokter Gideon, saya jadi pasien, saya tanya, saya ada ngerti-ngerti sedikit, Pak Gideon juga nerangkan dengan cara awam seperti jadi host di Gutok ini. Nah, akhirnya jadi kontak, jadi gatuk gitu ya bahasa Jawanya. Akhirnya enak ya. ngomongnya ya. Ngerti jadi, semua. Iya. Jadi kalau konsul ke dokternya, berarti obat ini harus diganti gitu kalau nggak cocok karena menimbulkan efek samping diare gitu ya, dokter nanti ya. dokter kan ngatur semua ya. Oke, segera ke dokter langganan Anda ya, jangan diatasi sendiri. Terima kasih Dokter Hans untuk infonya.